Kembali kita bertemu dan akan membahas sebuah topik yang nanti akan kami beri judul bertadabbur dengan puisi yang berjudul Bukan Karena Khutbah. Sebelum kita akan berbicara atau berdialog dengan penulis puisi ini, kami akan mencoba untuk membacakan dulu apa yang ada di dalam goresan ini. Bukan karena khutbah, terbayang engkau melangkah, tinggalkan kampung negeri Mekah, pindah hijrah ke Madinah, turut pindah dari Allah, mengendap-endap bersama sahabat dari mata para penjahat yang membencimu 24 karat. Engkau pergi membawa misi dari Allah Tuhan yang suci, ubah jahiliyah jadi madani. Allah pilihkan Madinah menyemai misi. 1045 tahun berlalu sudah, dunia berubah, manusia berubah. Bukan karena pandainya engkau berkhutbah, tapi karena akhlakmu yang sangat indah. Nah, saudara penonton, kami akan lanjutkan nanti setelah kami berdialog dengan narasumber kita. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita bertemu ya Prof setelah rehat beberapa hari ini. Iya, karena juga diganggu oleh cuaca yang tidak menguntungkan. Ya, sore ini bagus sekali. Ya, padahal kita memang menginginkan syuting ini dilakukan di alam terbuka ya Prof. Ya. Alhamdulillah. Ya, tadi sudah saya bacakan 4 bait dari puisi yang berjudul Bukan Karena Allah. Ini saya lihat ini terkait dengan masalah hijrah. Iya. Dan kita memang dalam beberapa hari ke depan akan meninggalkan tahun 1445 Hijrah ya Pak. Dan kita akan menapak lagi untuk insya Allah kita akan memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Barangkali dari tulisan ini mungkin Anda bisa menjelaskan apa yang makna yang terkandung di dalam puisi ini ya Prof. Silakan. Ya. Jadi kapan sebenarnya dimulai peradaban modern itu? Iya, ya. Sekitar tahun 84-87 saya lupa, ada sebuah pameran ilmu pengetahuan di Chicago. Di situ digambarkan rentetan perkembangan peradaban itu. Iya. Ternyata itu berawal di Baghdad. Iya. Diakui oleh dunia. Iya. Dan Baghdad itu kemudian di Madinah misalnya. Iya. Nah, Madinah itu menjadi disemainya peradaban modern oleh seorang hamba Allah yang diangkat sebagai Rasul oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disitulah mulainya berkembangnya, tumbuhnya peradaban modern dari peradaban jahiliyah. Peradaban modern disebut juga dengan peradaban madani itu, yang bertamadun, yang berperadaban, yaitu yang mulai mengembangkan peradaban itu dengan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi basicnya adalah wahyu. Ini yang menarik. Nah, jadi dunia sudah mengakui itu sekarang bahwa memang peradaban itu berubah di masa-masa setelah Nabi pindah ke Madinah itu. Sementara kita tahu bahwa di dunia Eropa Barat masih berada disebut dengan masa-masa Dark Ages. Artinya masa peradaban, masa-masa gelap ya. Gelap. Nah, itu. Jadi bagaimana peradaban jahiliyah bisa berubah jadi peradaban madani? Di situ kita katakan rupanya Nabi mengubah masyarakat jahiliyah ke madani itu bukan karena khutbah. Bukan. Karena khutbah itu, kalau khutbah mungkin beliau berpidato, menyeru, berdakwah, tapi bukan itu yang membuat orang tertarik, membuat orang tertarik. Itu rupanya itu hanya semacam pengumuman, pemberitahuan saja. Tapi yang membuat peradaban modern itu berubah itu, peradaban jahiliyah ke modern itu berubah karena akhlak pemimpin.
akhlak pemimpin itulah yang membuat seruan untuk berubah itu menjadi diikuti. Diikuti. Jadi bukan seruan lalu berubah, bukan. Tapi dari seruan itu masyarakat melihat apakah yang diserukan oleh pemimpin itu benar apa sesuai dengan perilakunya. Itu yang membuat. Jadi beliau mengajak masyarakat itu berubah. Berubah total dari perilaku jahiliyah menjadi kepemimpinan, karena memang perubahan itu diawali dari diri seorang pemimpin. Jadi Prof, kita lihat hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu bukan hanya sekedar pindah karena memang itu ada perintah Allah untuk menghindar dari kejaran kaum musyrikin ya Prof. Tapi mungkin lebih daripada itu akan ada sesuatu perubahan yang betul-betul diakui oleh dunia ya Prof. Jadi begini. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, seandainya bukanlah perintah Allah, aku tidak pindah. Tidak pindah. Karena beliau sangat mencintai tanah kelahirannya walaupun gersang. Tetapi Allah sudah menentukan bahwa rupanya ada tempat-tempat tertentu, ada tanah-tanah tertentu yang bisa tumbuh. Tempatnya di Madinah. Nah, kalau kita melihat karakter masyarakatnya berbeda. Karakter masyarakat Mekah dengan Madinah itu berbeda. Berbeda. Jadi makanya lebih di situ, oleh sebab itu tuh beliau sebuah ide. Jadi ada satu ayat dalam Al-Quran, inna masalah kalimat ini begini, perumpamaan ide yang baik itu artinya begini, itu seperti pohon yang baik, seperti pohon yang baik, dia akan tumbuh di tempat yang subur, lalu dia akan bercabang, dia akan memberi buah, tu'ti ukulaha kullahin. Jadi kamasali lupa saya ayat itu, seperti sebatang pohon yang tumbuh, kemudian dia berkembang, lalu mendatangkan. Jadi ide baik itu, kalau kita katakan Islam yang dibawa oleh Nabi itu bisa disebut sebagai sebuah great idea, sebagai greatest idea dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ide yang baik itu tidak bisa tumbuh saja begitu saja, tapi dia tumbuh di tempat yang sesuai. Berkembang. Jadi Allah memilih ke Madinah untuk mengembangkan ide yang baik itu, wahyu itu di kota Madinah yang madani itu. Jadi kita lihat bahwa memang dari segi karakter masyarakat antara orang Mekah dengan Madinah pun juga berbeda ya. Artinya karakter Muhajirin dengan Ansar itu memang berbeda jauh, begitu ceritanya ya Prof. Jadi makanya gitu juga. Kalau masyarakat punya ide, punya inovasi, punya gagasan-gagasan, itu memang perlu tempat. Tempat yang mendukung itu. Mekah pada waktu itu tidak mendukung. Orangnya sangat-sangat jahil, jadi tidak mendukung itu. Makanya kita tahu bahwa Nabi dimulai dengan proses hijrah itu kan dimulai dengan proses sekelompok tokoh-tokoh masyarakat Madinah akan menemui Nabi, mengundang Nabi malah ke Madinah. Nah itu dia. Jadi idenya oleh sebab itu, nah kenapa orang Madinah itu tertarik dengan Nabi? Karena yang termasyhur dari Nabi itu, dari Muhammad itu, bukan pandainya dia pidato, tapi akhlaknya, sehingga dia diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu kan pribadi yang sangat jujur, sangat jujur. Jadi itu yang membuat orang tertarik. Nah, ini saya tuliskan puisi itu gunanya adalah bahwa ternyata yang mengubah dunia itu bukan retorika, bukan teknologi. Teknologi itu hasil dari perubahan. Yang mengubah dunia itu adalah akhlak pemimpin. Akhlak pemimpin. Jadi kalau akhlak pemimpin itu baik, akhlak dunia berubah jadi baik. Kalau akhlak pemimpin itu buruk, maka dunia akan berubah menjadi buruk. Jadi kata kuncinya, makanya ada satu ungkapan, leader is the culture builder.
Jadi pemimpin itu pembentuk Iya. budaya, pembentuk peradaban. Jadi tergantung pada akhlaknya. Jadi ini ada ungkapan innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum ya. Ya. Fa in zahaba akhlaquhum zahab. Nah. Jadi sebuah negara itu akan berdiri kuat sepanjang masyarakatnya memiliki akhlak yang baik. Ya. Nah, kalau akhlak mereka itu bobrok, maka hancurlah negara itu ya. Hancurlah Prof. negara itu. Jadi saya lihat Prof, para muhajirin itu yang tadinya sedikit juga berjiwa keras ya. Tapi begitu sudah berasimilasi dengan orang-orang Madinah, ya orang Ansor itu dia bisa menyatu ya Prof. Nah, Ya. itu dia. Nah. Itu tadi. Iya. Jadi orang kan orang Muhajirin itu kan orang-orang dari Mekah. Iya. Semua orang keras-keras Iya, gitu iya, kan iya. yang apa? Nah, tapi karena mereka tersentuh dengan kepribadian Nabi, Iya. mereka berubah. Iya. Pergi ke Madinah, daerahnya subur, Iya. ya, masyarakatnya subur. Iya. Nah, situlah yang menjadi sebuah kajian fundamental saya Iya. kira untuk kalau kita bawa kepada negara kita. Itu kata kuncinya adalah yang mengubah dunia itu adalah akhlak. Gitu. Konon kabarnya juga bahwa setelah Nabi sampai di Madinah itu dia mampu berhasil untuk membujuk orang-orang Yahudi Nasrani itu ya Prof, untuk menjualkan kebunnya kepada Nabi kan. Sehingga banyak memang kebun-kebun orang Yahudi Nasrani itu yang dibeli oleh Nabi akhirnya menjadi kekayaan umat Islam waktu itu ya Prof ya. Yang hijrah bersama Nabi itu kan di antara sahabat Nabi kan ada pengusaha. Iya, pengusaha besar ya. Pengusaha. Iya. Jadi di antara sahabat itu kan kekayaannya luar biasa. Iya. Maka ditinggalkan ya. Ditinggalkan. Iya. Sampai di Madinah kan orang-orang Ansar kan mau bagi-bagi, kasih rumah makan, ada juga mau bagi istri begitu macam. Kata sahabat Nabi, saya lupa nama, apakah bin Zubair atau Abdullah bin Zubair apa namanya? Iya. Katanya tidak usah saya dikasih apa-apa. Iya. Tunjukkan ke saya pasar. Iya. Di pasar seperti itu ya. Berkembang. Jadi kepandaian orang-orang Makkah berniaga itu berkembang di Madinah. Jadi memang Nabi juga hobi berdagang dia Prof ya. Tapi juga diikuti oleh para sahabat ya. Jadi ternyata memang ide baik itu memang harus didukung juga oleh finansial yang baik. Iya, betul. Finansial. Saya melihat kalau jadi ada beberapa syarat. Ada ide baik, ada ide-ide yang baik, ada finansial yang kuat, ada tokoh yang jujur. Iya. Kalau tiga ini bersinergi, maju. Saya melihat Indonesia ini bisa negara hebat. Kenapa? Finansialnya sumber daya alam, kaya luar biasa. Dan saya melihat bangsa Indonesia ini bangsa yang punya ide-ide kreatif. Iya. Cuma mungkin pemimpinnya belum memenuhi standar begitu. Sehingga akibatnya hilanglah potensi-potensi yang ada itu. Saya melihat seperti itu. Makanya saya sengaja menulis puisi itu. Memang tidak semua orang bisa memahami itu, tapi adalah untuk merangsang kita berpikir apa yang ada pada Nabi itu sebenarnya adalah bukan hanya ikutan, tapi awalnya adalah guru. Itu yang perlu ditangkap dari hijrahnya nanti. Saya lanjutkan Prof. Iya. Baca puisi ini. Tadi sudah kita baca yang ke bait yang keempatnya, itu mengenai bukan kena khutbah ini Prof. Sekarang bait yang kelima, itulah hakikat dari hijrah. Bukan mengubah tempat pindah, tapi merawat akhlakul karimah. Buang perangi jahiliyah. Wahai Rasul pembawa wahyu, dunia kembali seperti dulu, ke masa jahiliyah yang dah jauh itu. Rindu kami padamu Rasul, ingin dirimu aku rangkul, sepenuh rindu dapat berkumpul, walau di mimpiku moga terkabul. Apa mungkin yang tersirat dalam makna puisi ini? Makna puisi ini kita merindukan sosok Nabi itu, kalau situ kan ada fisiknya tapi yang paling substansial itu adalah akhlaknya, itu yang kita rangkul. Makanya kita merindukan dia. Kita merindukan dia karena tidak mungkin Nabi
akan lahir lagi, muncul lagi. Tapi yang kita rindukan itu adalah bagaimana kita bisa mencontoh sosoknya. Jadi ayat tadi itu saya masih berpikir ayat tadi itu. Di kasajaratin abuha sabitun wafar sama autu tiukulha kullahin. Jadi ide-ide baik itu dia akarnya kokoh di bumi dan pohonnya dahannya menjulang ke angkasa dan dia mendatangkan buah yang banyak dan bisa dia bermanfaat untuk orang kecil. Itu ide baik. Di sebagai tamsil Prof apa yang diungkap oleh Tuhan dalam Al-Quran itu, tapi intinya adalah mereka-mereka yang memiliki potensi, tentu mereka akan memberikan manfaat kepada orang lain Jadi ide baik itu dalam Al-Quran dibunyikan ini kalimatun thayyibatin. Nah, kalimat yang baik itu saya coba terjemahkan ide baik. Ide baik itu seperti itu. Jadi memang Nabi itu hijrah secara fisik, tapi juga ada non fisiknya, yaitu perubahan Prof Jadi kan sampai di Madinah kan sahabat bertanya, apa sebenarnya hakikat hijrah ini? Kata Nabi, hijrah itu adalah hijrah hati. Hijrah hati. Jadi intinya hijrah itu bukan fisik. Tetapi karena untuk menyelamatkan ide yang baik itu perlu ada tempat yang tenang. Maka Nabi pindah. Fisiknya pindah. Karena tidak diganggu. Kalau di Mekah kan dia diganggu terus, ya kan? Jadi kalau kita misalnya pernah juga hijrah fisik Prof katakanlah dari kampung halaman, sudah sunatullah juga mungkin Prof kita tak lagi tinggal di kampung gitu kan, tapi mungkin sudah suratan juga Prof tanah tapak rumah kita itu mungkin sudah ada juga dari Lauh sana Prof jadi disitulah kita membangun peradaban kita sendiri Prof Saya ingat ada satu penelitian di Jepang meneliti tentang DNA. DNA. Menarik sekali. Rupanya kalau kita sore ini akan bertemu, itu di saya dan di DNA Ustaz Wakisman sudah tertulis. Tertulis Jadi saya berpikir, apa itukah yang Lauh Mahfuz? Ini bisa yang menonton itu bisa memikirkan. Sudah tertulis dan DNA itu sudah pasti dia tulis seperti itu. Cuma katanya tulisan itu dia on off. Dia bisa di on bisa di off Artinya tidak ada bisa berubah yang setelah Lauh Mahfuz itu. Tapi dia bisa berubah, yang merubahnya yang membuat DNA itu Allah sendiri. Nah, berkaitannya dengan doa. Jadi kalau sudah ditakdirkan begini, dia bisa berubah. Kalau Allah yang mengubahnya. On off itu kan Allah yang punya. Bagaimana cara itu? Doa. Makanya kata Nabi, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Begitu dasarnya doa yang dikabulkan itu Prof. Jadi terlalu naif betul kita mengatakan bahwa ketika kita membaca ayat Al-Quran lalu kita mengatakan ini yang paling benar. Pemahaman orang salah. Sampai sekarang kan orang menanya-nanya, Lauh Mahfuz itu di mana? Apa? Ada penelitian ternyata rupanya sudah di DNA saya, di DNA Ustaz Wakisman sudah tertulis, kita akan jumpa. Jumpa sekarang. Nah, bisa berubah kalau kita Allah yang mau mengubahnya. Jadi pertemuan kita baik masa lalu maupun hari ini bukanlah sebuah kebetulan katanya Makanya tapi sebuah keteraturan. Itu dia. Jadi tidak ada istilah kebetulan di atas bumi, di atas dunia ini. Tapi betul, keteraturan. Allah yang sudah mengatur. Nah, cuma kita ada pilihan. Kita ikut saja atau kita berdoa supaya berubah. Ada ikhtiar di situ. Jadi untuk menciptakan perubahan yang sungguhnya itulah dari hijrah itu yang kita perlukan, Prof. Itu dia. Hijrah itulah intinya. Kalau Nabi tetap aja di Mekah dengan karakter masyarakat Mekah yang seperti itu, enggak kayak karakter umatnya Nabi Nuh berapa seribu tahun kan? Berapa orang? 80 orang cuma yang Muslim itu. Nah, itu. Jadi hijrah itu sendiri adalah perubahan Prof. Jadi
apa yang dilakukan Nabi atas ketentuan Allah, di situ ibrah, itu mau'izah. Oh, rupanya Nabi begini. Berarti Nabi itu tidak akan melakukan kalau tidak izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dari diri Nabi itu sendiri kita menjadi mendapatkan pelajaran bahwa kita harus begitu. Nah, kita lihat setelah Nabi itu sampai ke Madinah, selain tadi dia menggiatkan apa yang kita kenal dengan membangun peradaban tadi, dan yang menjadi basicnya adalah masjid ya Prof ya. Tapi juga menggiatkan ekonomi umat pada waktu itu. Nah, apa yang dapat mungkin kita kita tarik beberapa kalimah-kalimah terkait dengan masalah peradaban umat dan termasuk pembangunan ekonomi ini, Prof. Saya ulang kembali. Pameran ilmu pengetahuan di Chicago itu ternyata kan dari Madinah. Madinah itu awalnya di masjid. Masjid. Artinya dari masjid untuk dunia. Dunia. Kok bisa gitu? Masjid itu artinya dalam bahasa Arab itu namanya isim makan. Berasal dari kata sajadah. Masjid itu tempat sujud. Ada apa di tempat sujud? Rupanya sujud itu kan meletakkan dahi kita di bumi. Itu apa? Merendahkan hati. Menundukkan keangkuhan, menundukkan nafsu. Maka ketika itu rupanya ide-ide yang baik itu muncul. Ini yang baik ya, bukan sekedar ide untuk kepentingan pribadi, tapi ide yang baik untuk bersama itu muncul ketika kita merendahkan hati, menekankan kesombongan, keangkuhan. Makanya masjid di masa Rasulullah fungsinya banyak, bukan hanya tempat sujud, ternyata, tetapi ada pengembangan derivasi dari sujud itu apa? Jadi masjid itu tempat sujud, tempat menyatukan diri, bukan tempat bertengkar. Jadi saya melihat kenapa kok harusnya umat yang sujud itu dia merasakan dirinya adalah sebagai hamba yang lemah hina di hadapan Allah, sehingga dia tidak merasa punya sedikit pun untuk menyombongkan dirinya kepada orang lain. Ketika perasaan itu hilang, maka yang muncul itu adalah kesucian hati, kesucian pikiran. Nah, ide-ide baik itu muncul di situ. Baik itu. Coba lah kalau ketika sombong kita, semua aja orang kan, tidak masuk. Padahal kita kalau kita merendah, nampak terbuka hijab. Oh, dari orang ini saya bisa belajar. Dari orang ini saya bisa belajar. Ini orang sudah tua kok masih bekerja, masih saya masih muda. Ini orang anak muda kok sudah sebaik ini, saya sudah tua kok tidak sebaik ini. Jadi semuanya jadi pelajaran itu. Yang paling yang paling miris, kita tidak maunya menghargai karya orang nih, seperti itu ya Pak. Jadi tidak mau menghargai tadi itu bertentangan dengan sujud. Bertentangan dengan hakikat sujud. Sujud itu menghilangkan kesombongan, menghilangkan keangkuhan. Ketika kita tidak mau menghargai orang, tidak mau menerima orang, itu berarti bertentangan dengan sujud. Makanya sujud kita dalam salat ada suatu ungkapan. Salat itu katanya kuantum. Kalau tidak mendekatkan, salat bisa menjauhkan. Tidak mendekatkan dengan Allah, salat bisa menjauhkan kita dengan Allah. Lah kok begitu? Karena kita berpura-pura dengan Allah, padahal di belakangnya. Makanya Allah marah. Oh, kamu rupanya salatnya injak-injak gitu. Makanya Allah. Jadi salat itu adalah kuantum. Kalau dia tidak mendekatkan, dia pasti menjauhkan. Maka banyak orang yang salat tapi dia jauh. Jadi salat berjemaah tadi itu filosofinya adalah dalam rangka untuk membentuk kebersamaan ya Prof. Dari kebersamaan itulah masyarakat dan umat bisa dibina ya Prof. Kuncinya kebersamaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan kalau bersatu. Bersatu itu bisa jadi kekuatan kalau masing-masing orang yang bersamaan itu merendahkan hatinya. Tidak merasa memaksakan egonya kepada orang lain. Jadi persatuan itu akan wujud kalau kita sama-sama mau menerima. Kesediaan mau menerima itu karena kita merasakan kekurangan. Makanya saya mengatakan ini, kalau kita berkawan, kita saling menutupi. Kekurangan saya ditutupi oleh Ustaz. Sebaliknya juga. Juga seperti itu. Ada kelebihan saya berikan. Ada kelebihan Ustaz Wakil berikan ke saya.
itu namanya baru. Baru namanya menjadi sebuah. Makanya orang-orang yang berada dalam sebuah komunitas bersama itu bisa menjadi kuat kalau dia bersinergi secara positif. Sinergi positif itu apa? 1+1 bukan hanya 1, bisa jadi 10. 2x2 bukan hanya 4, tapi bisa menjadi karena beranak-anak terus. Tapi kalau sinergi negatif itu yang 1+1 atau 2+2 bisa menjadi 1. Mundur bisa habis. Kenapa? Karena saling menghantam. Nah, jadi orang-orang yang tidak ingin suatu masyarakat maju, masyarakat kita bisa maju, dibuatnya sinergi kita itu menjadi sinergi negatif. Betul. Sinergi negatif. Kita bersama tapi saling memburukkan, saling menjelekan, saling bertengkar, lalu hilanglah potensi yang ada. Itu. Jadi keberhasilan Nabi itu adalah membangun peradaban melalui masjid. Jadi peradaban itu tumbuh, dibina, dikembangkan di masjid. Karena orang di masjid itu semua yang ada di situ dia menundukkan egonya. Berawal daripada itu. Jadi mungkin jadi inspirasi juga lah bagi kita masjid itu. Sekarang ini banyak sekali masjid-masjid yang sudah mirip-mirip juga dengan apa yang dilakukan mereka di Madinah misalnya, Prof. Fungsi masjid itu tak lagi hanya sekedar tempat sholat, tapi malah ada tuh seharian itu penuh dengan kegiatan-kegiatan Prof. Malah masyarakat yang singgah saja pun sholat bersama, makan bersama, dan itu gratis Prof. Ada masjid yang seperti itu. Pada masa Nabi mesti pindahkan diubah fungsinya antara pendidikan, tempat pendidikan, bahkan latihan perang. Betul. Pengobatan prajurit yang luka dalam perang, mengumpul ekonomi di masjid berkumpul semua. Nah, kalau ekonominya sudah punya roh masjid, ya kan? Pendidikan rohnya roh masjid, kemudian kesehatan roh masjid, sosialnya rohnya roh masjid, bersatu dalam sebuah masjid. Nah, tetapi kalau masjid di mana hanya sebagai sebuah building, sebuah bangunan, roh itu tidak ada. Dan barangkali saja masjid itu fungsinya tak lebih daripada sekedar tempat sholat tempat 5 waktu sudah gitu kan, tapi tidak ada fungsi-fungsi lain yang bisa diterapkan. Tidak ada. Jadi sujud dalam artian di situ tuh itu sujud hanya sujud fisik. Tapi sujud yang sebenarnya adalah sujud jiwa. Sujud jiwa, merendahkan jiwa. Makanya kalau dipanggil salat itu, yang dipanggil itu kan sebenarnya manusia dalam artian hakikat manusia. Baik Prof, barangkali menarik sekali apa yang menjadi topik kita, yakni bertadabur dengan sebuah judul yaitu bukan karena khutbah. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan juga kepada para penonton kita Prof. Karena memang hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 1445 Hijriah dan kita akan memasuki tahun baru. Insyaallah Allah panjangkan usia kita dan kita bisa meningkatkan aktivitas hidup kita yang bermanfaat di tahun yang akan datang, dan tentunya juga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan setiap apa yang menjadi tuntunan daripada kehidupan kita Prof. Mengisi ruang yang diberi oleh Allah yang bermanfaat. Semuanya dapat kita isi dengan sebaik-baiknya Prof. Setelah penonton, demikian pertemuan kita dengan Profesor Dr. Haji Alaidin Koto pada kesempatan kini. Dan tadi kita membahas atau bertadabur dengan sebuah judul puisi berjudul Bukan Karena Khutbah. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.